Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, selamat datang lagi di video kami kali ini. Di video kali ini kami ingin menyampaikan sedikit materi tentang Al-Quran palsu, kasam, dan jidat Al-Quran. Baik, pertama yang saya hormati Bapak Karyono MPDI selaku dosen pengampu dalam makul kali ini. Adapun di sini saya memiliki anggota yaitu 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Audi Apriari dengan NIM 2015-018, dan di situ ada rekan saya Rodita Maharani dengan NIM 2015-016. Dan terakhir ada Muti Angelisa dengan NIM 2015-004. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ke pemateri pertama, yaitu akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Rodita Marhani dengan NIM 2015-016. Buat rekan saya Rodita, saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodita Maharani dengan NIM 2015-016. Saya salah satu anggota dari kelompok 6. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi pertama, yaitu tentang model dan contoh Al-Quran palsu. Untuk mengetahui Al-Quran asli atau palsu dapat dilihat adanya hologram ataupun tanda Kementerian Agama. Jika itu tidak ada hologram atau tanda tangan, berarti Al-Quran itu ilegal dan tidak melalui uji tim tasih. Yang kedua, orientalis tentang Al-Quran. Orientalis adalah ilmuwan barat yang mendalami masalah-masalah ketimuran, yang di dalamnya tentang bahasa-bahasa kesusastraan, peradaban, dan agama-agama timur. Sebagian besar kaum orientalis meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci dipengaruhi tradisi agama Yahudi dan Kristen. Keterpengaruhan itu meliputi ajaran, keimanan, hukum moral, dan kisah-kisah para nabi. Tulisan ini mengkaji pandangan Theodor Neelde, seorang orientalis berkebangsaan Jerman. Noteke berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang banyak dipengaruhi agama Yahudi dan beberapa dari unsur agama Kristen melalui Bible sebagai tolak ukurnya. Noteke juga memandang bahwa beberapa nama diri, tema agama, dan kisah-kisah nabi terdahulu yang dijiplak Muhammad dalam Al-Quran telah dipahami secara keliru. Diskursus Al-Quran di mata ilmuwan barat dan orientalis selalu menarik untuk diperbincangkan. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai kitab yang terhindar dari keraguan atau larabiapih, sebagaimana dikutip dari M.M. An'am bahwa para ilmuwan barat tidak sependapat bahwa susunan teks Al-Quran baik ayat maupun suratnya yang ada di tangan kita sekarang sama dengan apa yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad. Walaupun sudah diketahui bahwa peristiwa itu diabadikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sudah dikenal kredibilitasnya di bidang hadis, namun ini semua tidak diindahkan, bahkan dianggap palsu oleh orientalis. Di masa modern seperti sekarang ini, gerakan-gerakan itu muncul dan hampir mirip dengan fenomena di atas, baik mengatasnamakan lembaga maupun gerakan perorangan. Hal ini dipengaruhi oleh tren pemikiran yang sedang berkembang. Umumnya datang dari pemikir barat di luar afiliasi keagamaan. Di awal pergerakan dan pergeserannya, tren besar itu muncul secara sadar ataupun tidak, muncul melalui para orientalis. Tetapi pada kenyataannya sekarang bukan hanya muncul dari karangan orientalis, tetapi sudah ada percikan dan cikal bakal pemikiran orientalis yang menular kepada para sarjana muslim yang berupaya membongkar Al-Quran. Yang ketiga, alasan Al-Quran dipalsukan. Al-Quran sangat sulit untuk dipalsukan karena Al-Quran memiliki banyak keistimewaan, antara lain 1. Terpelihara keasliannya. Firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 15. Upaya-upaya untuk memasukkan Al-Quran telah dilakukan oleh orang-orang kafir sejak dahulu sampai sekarang. Tetapi usaha-usaha itu selalu gagal total. Musailamah Al-Kadzab, seorang sastrawan Arab
yang mengaku sebagai nabi berusaha untuk menandingi Al-Quran dengan mengubah beberapa syair. Tetapi syair gubahannya itu hanya membuat orang-orang tertawa. Misalnya, untuk menandingi surah Al-Asr, dia berpendapat, wahyu, hai kelinci, kamu punya 2 daun telinga dan dada, tempat jalanmu ada lubang galian. Di era modern, penguasaan Quran dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah dengan menyusun kitab Tadzikrah yang menurut mereka merupakan wahyu Allah yang menurunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Pada tahun 2009, penerbit asal Amerika Omega 2001 dan One Press membuat Al-Quran palsu dengan judul hardcover Furqanul Haq atau True Furqan, dan usaha ini pun gagal total. Yang kedua, sesuai dengan sains modern. Al-Quran terbukti sesuai dengan sains modern. Contoh bukti kesesuaian Al-Quran dengan sains modern antara lain digantinya kulit manusia di neraka. Kulit adalah pusat kepekaan panas, maka jika kulit telah terbakar api, seluruhnya akan lenyap kepekaannya. Oleh karena itu, Allah menghukum orang kafir dengan mengembalikan kulitnya waktu demi waktu. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Hafalkan banyak manusia. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 54. Ayat ini diulang 4 kali dalam surah tersebut, dan terbukti Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang banyak dihafal oleh banyak manusia. Bahkan mampu dihafal oleh anak-anak yang masih sangat belia. Ibnu Sina hafal Al-Quran di usia 5 tahun. Imam Tabari, Imam Syafi'i, dan Ibnu Khaldun hafal Al-Quran usia 7 tahun. Imam Al-Syuti hafal Al-Quran sebelum usia 8 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal Al-Quran usia 9 tahun. Ibnu Qudamah hafal Al-Quran usia 10 tahun. Baiklah, mungkin itu saja yang materi dapat saya bacakan. Terima kasih. Terima kasih buat rekan saya Rodita Maharani yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang melihat video kali ini. Baik, mungkin kita langsung ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mutia Angelisa. Untuk rekan saya Mutia, saya persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Angelisa, NIM 2015004. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rodita Maharani, yaitu tentang definisi dan signat kasam. Aksam adalah bentuk jamak dari kasam, yang berarti al-khib dan al-yamin, yakni sumpah sikat. Asli kasam ialah fi'il atau kerja aksama atau ahlafa yang tadi transisikan dengan ba. Untuk sampai pada muksabihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, lalu disusul dengan muksam alaihi, sesuatu yang karena sumpah diucapkan, yang dinamakan dengan jawab kasam. Misalnya firman Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwasannya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati, dalam Quran Surah 6 ayat 38. Dengan demikian, ada 3 unsur dalam sikat kasam, fi'il yang ditansibkan dengan ba, muksam bihi dan muksam alaihi. Oleh karena kasam itu sering dipergunakan dalam percakapan, maka ia diringkas, yaitu fi'il kasam, dihilangkan dan dicukupkan dengan ba. Kemudian ba pun diganti dengan wawu pada isim zahir, seperti walaili iza yaghsha, demi malam bila menutupi cahaya siang, dalam Quran Surah Al-Lail ayat 1, dan digantinya ta ba pada lafaz jalallah, misalnya watallahi la'atiki dana asnamakum
Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 57. Namun, qasam dengan ta ini jarang dipergunakan, sedang yang banyak adalah dengan wawu. Qasam dan yamin adalah dua kata sinonim yang mempunyai makna yang sama. Qasam didefinisikan sebagai mengikat jiwa atau hati agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun i'tikadi oleh orang yang bersumpah itu. Materi selanjutnya tentang faedah dan syarat qasam. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Quran Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia, dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Di antaranya ada yang meragukan, ada yang mengingkari, dan ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dalam kalamullah guna menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menegakkan hujah, dan menguatkan kabar dan menerapkan hukum dengan cara paling sempurna. Selanjutnya, bersumpah dengan selain Allah. Dr. Bahri Syekh Amin dalam buku At-Tabid Al-Fan fil Quran bahwa sumpah dengan selain nama Allah dihukumi dengan musyrik. Namun, kebanyakan ulama tetap mengharapkan bersumpah selain dengan nama Allah, selain dari unsur-unsur dari redaksi sumpah tersebut. Di atas, yang paling fundamental adalah rukun sumpah yang merupakan unsur-unsur sumpah muncul. Nasruddin Maidan mengungkapkan bahwa rukun sumpah ada 4, yaitu muksim, yaitu pelaku sumpah. Yang kedua, muksambih, sesuatu yang dipakai sumpah. Yang ketiga, adat qasam atau alat untuk bersumpah. Contoh qasam sendiri yaitu sikat ahli qasam ialah fila aksama yang ditiadakan ditranskripkan dengan huruf kepada muksambih, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Kemudian setelah itu barulah disebutkan muksam alaihi, sesuatu yang karenanya sumpah diucapkan, yang dinamakan juga jawab qasam. Sebagai contoh dapat dilihat dalam firman Allah berikut ini. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya sungguh-sungguh Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 38. Bagi Allah boleh bersumpah dengan muqassam bi apa saja, sebab muqassam bi adalah berupa sesuatu yang diagungkan oleh yang bersumpah, sedangkan bagi Allah, Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia, tidak ada hal yang harus digabungkannya. Allah bersumpah dengan suatu makhluk tidak untuk mengagungkan makhluk tersebut, melainkan supaya manusia mengerti bahwa makhluk yang dijadikan muqassam oleh Allah itu adalah makhluk yang penting, yang besar baginya, besar artinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya Mutia Angelisa yang telah memaparkan materi kedua. Mungkin kita langsung ke materi terakhir, yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang metode dan macam-macam jidal serta dalilnya. Metode jidal dalam Al-Quran yaitu adalah bermunazarah atau bertukar pikiran dengan ahli kitab melalui cara yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu.
dan kami hanya kepadanya lah berserah diri. Di sini ada pun juga macam-macam jadal atau jidal dalam Al-Quran, yaitu pertama menyebutkan ayat-ayat yang disertai perintah melakukan perhatian pemikiran untuk dijadikan dalil, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan seperti rezeki untukmu. Karena itulah jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Yang kedua ada pun macam-macam jidal, yaitu yang kedua membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Berdebat macam ini mempunyai beberapa bentuk. Yang ketiga itu membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran dan kebalikannya, seperti yang tertulis dalam surat Al-An'am ayat 6, yaitu siapkah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-cerai. Kamu perlihatkan sebagaimananya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya, padahal telah diajarkan kepada apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang telah menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Adapun terakhir macam dari jidal, yaitu membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan penjelasan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Misalnya pada surat Al-An'am ayat 6, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong atau dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan tidak mengetahui segala sesuatu. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan di dalam video kali ini. Jika ada salah kata maupun salah dalam mengucapkan atau memberikan komentar kepada kalian semua yang telah menonton, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys.